Ya, jadi dalam Yohanes 9 ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya, ayat 2, ya, kepadanya, "Rabi, guru, siapakah yang berbuat dosa?" Tuh ya, jadi manusia itu kesadarannya dosa. Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta, bawa-bawa dirinya sendiri, bawa-bawa orang tuanya. Ya nggak sekalian aja gara-gara Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Nah, matanya Tuhan itu ketika melihat orang sakit, buta, terikat itu seperti gembala melihat domba-domba yang kelaparan. Ya, bukan melihat seperti buta, lu dosa lu, bapak lu dosa lu, dulu bapak lu penyembah berhala sih. Bapak lu begini, dulu bapak lu jahat ya, suka ngerampok ya. Nah, makanya lu buta sekarang. Saudara, bukankah itu yang menjadi, ya tapi yang benar Pak, yang menjadi, nah itu kebenaran itu apa? Karena dipercaya. Itulah yang diturun-temurunkan, ya. Menjadikan apa? Menjadikan tuduhan yang akhirnya membunuh. Iblis pakai itu. Karena ada hukum Taurat, ya. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu. Tapi kasih karunia Tuhan, suplai Tuhan sudah datang. Ya, kita akan melanjutkan terus. Saudara paling dikasihi Tuhan, saudara sudah belajar kasih karunia yang begitu luar biasa, ya. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah sampai kepada bab yang ke-13 hari ini, ya, dari buku Destined to Reign. Dan dari 3 bab terakhir kita bicara tentang penghukuman. Ya, jadi dari bab 11 mulai dikatakan bahwa penghukuman itu akar terdalam, ya, seperti pohon ini ada akarnya, akar yang terdalam daripada ketakutan, stres yang muncul di permukaannya. Penyakit, semua kecanduan, juga semua kemiskinan, ya, dan semua hal-hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Jadi akar yang terdalam adalah ternyata penghukuman, ya, dan di dalam berikutnya dikatakan bahwa penghukuman itu bab 12, ya, membunuh. Jadi iblis nggak ragu-ragu memakai surat hutang, yaitu hukum Taurat, surat hutang yang sebenarnya udah dipaku oleh Yesus di kayu salib, untuk tetap mendakwa atau menuduh manusia sehingga bisa dibunuh, ya, bisa mati. Karena itu hukum Taurat itu mengembalikan manusia kepada hukum dosa dan hukum maut yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah tebus. Sayang sekali, ya. Nah, di dalam bab 13 ini penulis mengulang lagi, ya, artinya Roh Kudus tuh 1, 2, 3 mengingatkan benar-benar, ya, jangan sampai kita kembali lagi ditipu oleh iblis, ya, dengan kontroversi-kontroversinya, dengan konspirasi-konspirasi jahatnya, dengan mengata-ngatai Bapa kita itu skizofrenia, ya, jadi sebentar baik sebentar jahat. Dan itu sama sekali tidak benar, ya, itu sudah beres. Tetapi dia tidak akan berhenti begitu saja, karena dia akan terus mencoba supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu kehilangan iman. Ya, dalam waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Jadi kalau iman bertentangan dengan hukum Taurat, kok bisa gitu, Pak? Iya, karena di dalam hukum Taurat nggak usah pakai iman, pakai perbuatan. Pakai usaha, pakai upaya. Melakukan baik, dapat baik. Kalau gagal, salah, melanggar, ya dihukum. Nah, hukumannya apa? Maut, saudara. Nah, itulah sebabnya kita semakin terus berjalan. Ya, artinya begini, kenapa kok kasih karunia, kok Pak kayak diulang-ulang, Pak, ya? Iya, saudara, kita ini domba. Ya, kalau ada teman saya bilang, kenapa ngomongnya kasih karunia terus?
Ya, karena kasih karunia itu adalah Yesus, pribadi Yesus. Seperti domba makan rumput hijau. Makan lagi, makan lagi. Nah, dari kandang domba, gembala akan mengeluarkan. Di dalam rute perjalanan yang di kiri kanannya ada rumput hijau, dibawa ke sana. Nah, kembali sore, kembali balikin lagi ke kandang. Besok balik lagi. Jalan lebih jauh. Karena rumput yang kemarin sudah dimakan kan? Terus. Dan nanti kembali lagi. Nanti balik lagi. Makin lama makin tinggi. Ya, naik karena itu suatu bukit perjalanan. Yang di atasnya adalah puncak pengharapan. Tikba. Ya, itu orang Yahudi. Jadi seperti itu mereka mengembalakan domba. Nah, di domba dalam pengembalaan itu kan tidak dihukum. Tidak dipukulin. Atau dulu kepercayaan yang lama dipatahin kakinya supaya jangan nakal. Nggak seperti itu. Diberi makan, sama-sama katakan makan. Ya, kita makan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Sama-sama saya katakan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang kita makan. Nah, kalau ada orang berkata kepada saudara atau kepada saya, Pak, teori mulu Pak, itu nggak praktikal, nggak praktis. Praktisnya apa? Praktisnya kan saya ibu rumah tangga, urus anak nih, repot. Zaman sekarang mesti ngajar. Praktisnya apa? Saya pembisnis, bisnismen. Ya, dalam kondisi krisis keuangan gini, usaha berat. Praktisnya apa dengan kasih karunia? Saya seorang murid atau pegawai atau apapun. Saudara, praktisnya adalah tetap. Ya, misalnya gini, saya sedang mengerjakan sesuatu dan saya rasa ada kesulitan. Saya tetap bilang, Yesus Kristus adalah hikmat saya. Yesus Kristus adalah kebenaran saya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tiba-tiba, ting, hikmatnya muncul. Nah, atau kita sedang berjalan, yang sering terjadi adalah iblis tidak akan, tadi saya katakan ya, iblis tidak akan berhenti, tidak akan capek atau tidak akan ragu-ragu untuk terus menyeret anak Tuhan supaya kembali kepada hukum Taurat. Saudara ingat, kalau ada orang Kristen yang mengharapkan kembali hukum Taurat, maka iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Siapa yang mau iman jadi sia-sia, janji jadi batal? Janji apa Pak? Janji berkat Abraham. Di ayat yang lain di dalam Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus atau Kristus menjadi tidak berefek. Kalau kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi gimana dong Pak? Ya kita akan terus berjalan. Setiap hari, setiap waktu di bawah kasih karunia Tuhan. Gimana caranya? Ya tadi kembali lagi ya, gimana praktisnya? Ya kita dengar firman Tuhan seperti ini, sudah bisa dengar khotbah-khotbah saya. Dan aminkan kebenaran. Atau saudara bisa mengkhotbahkan diri saudara sendiri dengan berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Atau berkata, Kristus adalah kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Atau berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Oh Pak, saya belum banyak apal Pak. Nggak apa-apa. Ya saudara mengalami, misalnya takut, ada orang ya cerita sama saya, bagaimana dia merasa ketakutan sampai nggak bisa tidur. Karena apa? Karena kondisi COVID seperti ini. Harus di swab atau apapun. Nah, ketika dia menghadapi ketakutan, apa yang dia harus lakukan? Oh, kasih tahu kepada diri sendiri. Ya, bahwa segala penghukuman tidak ada lagi. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Atau dia katakan, saya di dalam Yesus aman. Kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu. Pak, saya nggak apal begitu banyak. Nggak apa-apa. Ya bilang aja, di bawah kepak sayap Tuhan, saya berlindung. Tetapi jangan ditolak kebenaran itu dengan memperkatakan hal-hal yang bertentangan yang lain. Nah, begitu pentingnya ya berulang-ulang. Makanya di Alkitab juga ada kitab ulangan ya, diulang. Nah, jadi kuncinya itu kita tidak ada lagi penghukuman. Ya, jadi bab 13 ini judulnya kasih karunia atau karunia tidak ada lagi penghukuman. Apa gampangnya gini, hadiah tidak ada lagi penghukuman. Jadi kita tidak ada lagi penghukuman itu hadiah.
Dan karena tidak ada lagi penghukuman, kita tidak lagi dikatakan bisa dibunuh oleh iblis. Atau kita tidak bisa lagi diberikan penyakit, kemiskinan, atau kecanduan apapun oleh iblis. Kalau udah ada Pak, yang ada hilang. Ya, itu karena apa? Karena kuncinya ada darah Yesus. Dia mengampuni segala dosa kita. Ya, dia mengampuni tanpa syarat. Kita tinggal terima aja. Amin. Ya, kita miliki air terjun darah. Jadi ketika kita masuk di dalam pengertian kasih karunia untuk memperoleh tidak adanya penghukuman, ya, condemnation, ya, gift of no condemnation, ya, hadiah untuk tidak adanya penghukuman. Sama-sama katakan hadiah untuk tidak adanya penghukuman. Ya, itu sangat penting sekali kalau kita sudah baca buku-buku ini, ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya, di tengah-tengah krisis keuangan, penyakit, kelaparan. Tuhan kabarkan kabar baik ini supaya semua siklus kekalahan orang percaya itu dilenyapkan. Ya. Jadi kita cuman menerima, Saudara. Kita cuman menerima bahwa saya terima Tuhan, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Nah, kita akan lihat bagaimana ayat-ayatnya atau ceritanya, kisah-kisah bagaimana Yesus melakukan itu, mengajarkan itu kepada kita. Ya, ayat yang hari ini kita mau renungkan di dalam Matius 26 ayat 28, Matius 26 ayat 28, Yohanes 9 ayat 1 sampai 5, Yohanes 9 ayat 1 sampai 5, Roma 8 ayat 1, ya, yang terkenal. Yesaya 54 ayat 17, Yesaya 54 ayat 17, Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, dan Ibrani 9 ayat 22. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, tadi dikatakan kenapa kita terima gift atau hadiah, tidak ada lagi penghukuman, karena darah Yesus, udah gitu aja. Ya, karena kita dibawa air terjun darah Yesus. Dan kita menerima darah Yesus atau air terjun darah Yesus itu karena kita menerimanya dengan tangan terbuka. Tuhan, saya percaya. Itu aja. Ya, saya percaya. Ya, untuk apa? Untuk pengampunan segala dosa. Mari kita baca ayatnya ya. Di dalam Matius 26 ayat 28, ya, ketika Yesus mengajarkan Holy Communion, perjamuan kudus. Jadi saudara bisa melakukan perjamuan kudus di tempat saudara atau sendiri atau bersama keluarga, setiap saat, setiap waktu. Karena ingat ya, perjamuan kudus untuk memperingati akan Yesus. Bukan untuk memperingati dosa, tapi untuk memperingati akan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang ini, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Katakan sama-sama, sebagai peringatan akan aku. Ya, akan Yesus. Sebab inilah darahku, kata Tuhan Yesus. Jadi waktu diangkat cawan yang berisi dengan anggur itu adalah lambang darah Yesus. Ini lambang, bukan jimat, ya. Tetapi waktu kita minum, kita percaya dengan iman menjadi darah Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Ya, tubuh roti juga sama, ya. Tapi kita sedang membicarakan inilah darahku, darah perjanjian. Sama-sama katakan darah perjanjian. Ya, nggak bisa terjadi perubahan perjanjian tanpa pencurahan darah. Dan faktanya di kayu salib Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya buat kita. Nah, jadi saya ulang-ulang terus ya. Ini hadiah untuk tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penuduhan. Tidak ada lagi pendakwaan. Kau tanya, kenapa Pak? Ya ulang-ulang lagi ya. Nggak apa-apa, karena itulah sumber kematian. Sakit, kecanduan, dan kemiskinan dan sebagainya sebenarnya ya, yang ditumpahkan, yang dicurahkan karena darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia terus menerus ya. Kita saudara bisa lihat di dalam bab 11 ya. Saudara boleh lihat, dengar lagi khotbah-khotbah saya, subscribe and like. Saudara bisa membagikan kepada saudara-saudara yang lain supaya apa? Supaya saudara juga menjadi berperan serta dalam memberitakan kabar baik kepada semua orang.
Karena ini waktunya loh. Waktunya Tuhan sedang merestorasi atau mengembalikan apa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Di Alkitab tuh Rasul Paulus berkata, ini Injilku loh. My gospel. Apa itu Pak? Injil yang diberitakan Paulus. Saudara dengar lagi ya, mungkin yang di bab 9 atau di bab yang sebelumnya. Ya, bahwa Injil yang diberitakan Paulus ada tentang pengampunan segala dosa. Dan dibenarkan sepenuhnya. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Oleh siapa? Kembali lagi, oleh darah perjanjian. Diampuni kita. Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Itu klausa utama dari perjanjian baru. Ya, kita disucikan terus-menerus. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah. Ketika kita mendengar bahwa kita menerima hadiah atau karunia, tidak adanya lagi penghukuman. Sangat mudah. Karena sudah sih. Cuman dengar saudara ya, kembali lagi. Saya bukan besar-besarin iblis. Iblis dari luar itu terus mencoba bersuara untuk menuduh. Apapun. Dan itu menjadi praktis. Dalam kehidupan saudara, apapun saudara gagal di sana-sini atau apapun, saudara katakan kebenaran. Bukan katakan atau menyuarakan apa yang iblis suarakan. Yaitu penuduhan. Jelas ya? Jadi, bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Jadi judulnya pengampunan dosa, sama-sama kata pengampunan dosa. Ya. Jadi si pendakwa itu hasatan. Dia terus menindas manusia dengan rasa bersalah dan penghukuman. Rasa bersalah, penghukuman. Ditimpanya kemana Pak? Di hati nurani yang jahat. Kita udah belajar ya. Hati nurani yang jahat dari mana Pak? Karena makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Manusia udah makan itu. Jadi hati nurani yang jahat. Apa Pak hati nurani yang jahat? Nah, hati nurani yang jahat adalah hati nurani yang menerima tuduhan itu. Menerima dakwaan itu. Dan hati nurani yang menanti-nantikan penghukuman dari pendakwaan itu. Ngeri ya? Dan itu bukankah itu kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia? Bukankah itulah praktis sekali dalam kehidupan manusia? Ketika masak gosong, memang saya bodoh. Ketika salah, saya memang goblok. Saya memang dari dulu bodoh. Nggak bisa matematika, nggak bisa fisika. Tuhan bisa semua, saudara. Ya? Jadi kalau salah gimana? Nggak menyesal, Pak? Kalau salah pun, kita katakan kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita diubahkan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Kita terus terima suplai Tuhan. Dah kita masih kurang, kita sadar. Tapi kita terima suplai Tuhan. Suplai apa Pak? Ya tergantung saudara. Saudara mau suplai apa? Saudara sedang dagang, ya minta suplai berkat Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang membeli. Tuhan kirimkan hikmat untuk berkreasi lebih lagi. Emang Tuhan gak bisa dagang? Tuhan bisa segala, Dia menciptakan segalanya. Ya, dan selanjutnya. Ya, jadi ini kisahnya bagaimana Tuhan bertemu dengan orang buta. Ya, jadi ketika Tuhan bertemu, ya lewat jalan dan melihat seorang buta, ditanya, ini salah siapa Tuhan? Jadi manusia itu selalu mencari salah siapa. Nah, termasuk kita. Jadi kan sering saya katakan juga, ada teman saya ketika dia sakit, dia bilang ini, ini pasti salah saya. Saya salah sih kemarin minum air dingin misalnya. Air dingin disalahin. Mungkin benar secara ilmiah. Atau lagi makan udah doa nih. Bapak terima kasih untuk makanan ini. Berkati menjadi kesehatan, kekuatan. Saya percaya Tuhan. Tuhan baik. Berikan kami kuasa menikmatinya. Udah amin dalam nama Yesus amin. Kemudian lagi mau diambil. Itu kolesterol tuh. Itu gula darah. Habis diberkati dikutukilah lagi. Itu nggak praktis secara kasih karunia. Saudara tidak hidup di bawah kasih karunia. Dan bukankah itulah yang terjadi di gereja-gereja? Di satu sisi dikatakan, Yesus baik, Yesus penyembuh, bilurnya menyembuhkan. Tapi di sisi lain ketika menghadapi COVID, ini Tuhan sedang ngamuk nih. Memberikan COVID-19. Pedang Tuhan sedang menyala-nyala, ayo sembunyi.
Loh, kita jadi bingung. Tuhan ini menyembuhkan, menyelamatkan dunia, mengampuni dosa, atau memberikan penyakit. Ya tapi kan buktinya Pak. Tenang aja, iblis yang berikan itu dan iblis nggak akan menang. Saudara di dalam Yesus. Amin. Ya, jadi dalam Yohanes 9 ayat 1 waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya ayat 2 ya kepadanya, "Rabi, guru, siapakah yang berbuat dosa?" Tuh ya, jadi manusia itu kesadarannya dosa. Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta, bawa-bawa dirinya sendiri, bawa-bawa orang tuanya. Ya nggak sekalian aja gara-gara Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Nah, matanya Tuhan itu ketika melihat orang sakit, buta, terikat itu seperti gembala melihat domba-domba yang kelaparan. Ya, bukan melihat seperti buta, lu dosa lu, bapak lu dosa lu, dulu bapak lu penyembah berhala sih. Bapak lu begini, dulu bapak lu jahat ya, suka ngerampok ya. Nah, makanya lu buta sekarang. Saudara, bukankah itu yang menjadi, ya tapi yang benar Pak, yang menjadi, nah itu kebenaran itu apa? Karena dipercaya. Itulah yang diturun-temurunkan. Ya, menjadikan apa? Menjadikan tuduhan yang akhirnya membunuh. Iblis pakai itu. Karena ada hukum Taurat ya. Nah, jawab Yesus ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tegas Tuhan Yesus bilang bukan. Nggak ada hubungan. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi dengar ya saudara ya. Fokus Yesus dan Tuhan Yesus sekarang membawa kita bukan kepada dosa. Jadi, kalau iblis menuduh, fokus Yesus bukan kepada dosa. Tuduhan itu harus ditumpas. Jadi sebelum lupa nih saya. Nanti akan terus diulang-ulang nih. Harus ditumpas habis. Sama-sama katakan harus ditumpas habis. Tuduhan itu, dakwaan itu harus ditumpas habis. Karena tuduhan dan dakwaan, kita sudah belajar kemarin di bab 12, bukan daripada Roh Kudus. Roh Kudus tidak mendakwa, tidak mengingatkan dosa, tapi mengingatkan kebenaran. Ya, amin. Jadi fokus Yesus adalah pekerjaan yang sempurna dari Allah. Tuhan Yesus sudah sempurna, dia bukan hanya mengasihi manusia, tapi dia mengasihi Bapaknya. Kehendak Bapaknya adalah supaya anak-anak manusia ini diselamatkan. Kasihnya dan keadilan Bapa itu bertemu di kayu salib oleh Yesus. Dia melakukan sempurna dan sempurnalah orang-orang yang ditebusnya. Karena itulah misi, itulah tujuan Tuhan turun dari surga, datang ke bumi menjadi manusia, menjadi penebus kaumnya. Dia menjadi manusia supaya dapat menebus kita. Dia maha kaya. Ya, dia harus menebus karena dia harus kaya. Dia punya segalanya. Dan dia mau. Karena dia mencintai Bapaknya dan mencintai kita. Sama-sama katakan Yesus mencintai Bapa dan mencintai saya. Amin. Ya, itulah cara kerja Yesus, bukan usut dosa. Ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara sering bilang kan, mata Tuhan ada di seluruh mana-mana loh. Memperhatikan orang jahat, orang baik. Tuhan tuh terang tuh. Kamu nggak bisa sembunyi dari dosa. Terang Tuhan itu dijadikan untuk ngincer dosa. Salah saudara. Udah jelas kisah ini Yesus ketemu orang buta sejak lahir. Dan murid-murid berkata ini dosa bapaknya apa dosa dia. Dan Tuhan Yesus bilang akulah terang dunia. Supaya apa? Supaya yang gelap, yang buta ini menjadi terang. Menjadi celik. Saudara diingatkan sekali lagi ya, saya juga katakan akan berulang-ulang bahwa melalui berita kasih karunia ini, berita kasih karunia radikal ini, bukan mencari-cari kesalahan saudara. Bukan menunjuk-nunjuk, saudara salah nih, saudara percaya salah. Bukan. Tetapi untuk menyatakan, untuk menunjukkan apa yang sangat benar dalam kehidupan saudara. Itulah terang Kristus untuk menunjukkan kebenaran. Dan dia melanjutkan memelekkan mata orang buta itu. Akulah terang dunia, melek.
Kalau Tuhan Yesus nyari kesalahan manusia dengan terang itu, Tuhan Yesus bilang gini, bapak lu dulu penyembah berhala ya, kembali lagi ya. Dulu bapak lu tukang jahat ya, suka jahatin orang ya, makanya lu begini ya. Bukan begitu, ya. Jadi tidak ada masalah, hadapi aja, jangan tanya kesalahan. Ya. Amin. Ya, pakai cara Yesus, yaitu nyatakan ia adalah terang dunia. Gimana Pak Melki praktisnya? Yesus terang dunia. Saudara, ketika saudara kekurangan hikmat, aduh, saya nggak bisa nih, masalah aduh berat di kantor atau disuruh bos begini, suruh begini. Kristus adalah hikmat. Ya saya aja hal-hal praktis kok, nggak usah hal yang gede-gede deh. Saya sedang lari-lari. Kristus adalah kekuatanku. Christ is my strength. Kristus adalah kesehatanku. Praktis ya. Saudara nggak bilangnya, ini sih gara-gara gue kalau makannya jorok, kurang, makannya banyak lemak, makan babi terus, atau cari-cari kesalahan. Oh, saya bukan mempromosikan makan buruk atau kehidupan yang tidak baik. Tetapi saya tidak mau menyatakan yang salah. Pak, dalam contoh ini kita lanjutkan ya. Orang saya bilangin, oh Pak Melki sehat, banyak olahraga sih. Saya bilang, saya olahraga bukan untuk sehat. Oh, kok gitu Pak? Ya banyak orang yang olahraga, yang lagi naik sepeda mati. Olahraga terus pagi siang lagi nih. Mati di tengah jalan. Main badminton, mati. Bukan olahraga kan? Terus apa dong Pak? Saya olahraga karena saya sehat, dan kesehatan itu dari Kristus. Kok bisa gitu mikirnya? Ya itulah, saya fokus kepada Kristus, supply saya. Paham nggak? Amin? Nah seperti itulah praktisnya kita hidup di bawah kasih karunia. Ya mulai dari hal yang sederhana, apapun. Ya apapun yang saudara hidupi. Nah kita harus basmi itu semua penghukuman. Kamu sih gini, tunjuk-tunjukkan iblis yang namanya hasatan itu ya. Hasatan kita udah dengar ya di waktu yang lalu, yaitu adalah hasatan itu artinya pendakwa. Ya dia menumpuk rasa bersalah. Ya dan penghukuman. Ya dan langsung menyerang di akar yang terdalam. Hukuman supaya apa? Supaya orang dicekik mati. Saudara, banyak orang juga loh, orang Kristen loh. Kemarin saya baru dengar tuh teman anak saya bunuh diri. Kenapa Mik? Teman kamu bunuh diri? Ya angkatan di bawah ya. Iya, gara-gara sidangnya gagal. Sidang S1-nya bunuh diri. Kenapa? Stres, takut, dituduh kamu bodoh. Tuh teman kamu yang lebih kurang tuh bisa lulus. Nah, tuduhan. Jadi kita harus membasmi penghukuman sampai ke akar-akarnya dalam kehidupan kita. Segera ingatkan Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kalau belum, ya percaya sekarang. Katakan aja, Tuhan saya percaya. Saya orang berdosa, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hari ini, detik ini, saudara percaya, saudara terima. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Sudah selamat. Cuman mengaku gitu aja. Ya, praktis. Jadi praktisnya apa? Untuk membasmi penghukuman. Katakan, sekarang tidak lagi penghukuman, karena saya ada di dalam Kristus. Ya, senjata iblis hukum Taurat. Sengat maut adalah hukum Taurat. Sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi, kalau hukum Taurat dipakai nih, bisa jadi dosa kan? Nah, kamu dosa, kamu salah, kamu kurang ini, kamu kurang itu, tambahkan ini, tambahkan itu, kata iblis. Jadi sengat, jadi maut. Nah, tetapi puji Tuhan, kan tadi kita dalam konteks apa? Dalam begini, bahwa kita harus membinasakan, menumpas habis yang namanya senjata iblis ini. Ya, Yesaya 54 ayat 17.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Nah, saudara kan katakan ini, nggak bisa berhasil, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Senjata iblis apa? Tuduhan. Saudara jangan pusing-pusing, senjata iblis tuduhan. Dia nipu dengan tuduhan. Dia buat kontroversi sekitar kasih karunia radikal ini. Supaya apa? Supaya saudara bisa terus dituduh sama dia. Ya, konspirasi jahat. Ya, Tuhan tuh skizofrenia, Tuhan juga nunjuk-nunjuk. Dia fitnah Tuhan. Jahatnya seperti itu, saudara. Tapi senjata yang ditempa itu tidak akan berhasil. Dan setiap orang, sampai ditegasin ya, tiap orang atau makhluk apapun yang melontarkan tuduhan, ya, dakwaan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Kok bisa, Pak? Kan kita salah, Pak. Dia tuduh benar dong. Iya benar. Tetapi Yesus sudah menanggung tuduhan itu. Yesus sudah menanggung kesalahan itu. Kok bisa? Kok enak? Balik lagi. Terima Yesus itu kita terima Tuhan yang menanggung dosa kita. Yang menanggung penyakit kita. Yang menanggung kutuk kita. Yang menanggung kesalahan apapun. Nenek moyang sekalipun. Semua kutuk. Yang menanggung semua hukuman kita. Selesai, lengkap, sudah terlaksana. Saya selalu katakan, sudah selesai. Lengkap nggak Pak? Lengkap. Sempurna nggak? Sempurna. Diterima nggak sama Bapak? Diterima. Dan bolak-balik dikatakan, kalau Tuhan masih menghukum kita di dalam Yesus, Tuhan nggak adil sama Yesus. Dan itu nggak mungkin, itu mustahil. Tuhan nggak adil. Orang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa selama-lamanya. Inilah bagian hamba-hamba Tuhan. Ini perjanjian lama ya, dalam Yesaya 54. Masih disebut hamba. Kita anak. Udah lebih tinggi. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Lihat ya, kebenaran yang mereka terima. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Kebenaran itu adalah hadiah. Jadi sekarang kita ngerti. Oh, hadiah kebenaran itu apa ya? Oh, untuk membungkam semua tuduhan itu. Membasmi habis semua tuduhan iblis itu. Semua senjata iblis itu sudah dipatahkan semua. Itulah hadiah kebenaran kita. Ya, yang pertama itu. Apalagi Pak, banyak lagi. Setan jadi pendakwa, Tuhan pembela. Menang mana? Ya menang Tuhan. Ya, dia mengaruniakan kebenaran iman. Ya, tadi dikatakan kebenaran iman, hadiah kebenaran. Ya, yang tidak dapat dihukum. Kita tidak lebih dihukum. Jadi senjata iblis itu sudah dilucuti. Jadi dia sudah dijadikan tontonan umum di hadapan semua umum. Semua tahu. Karena apa? Karena Yesus terang benang di luar kota menanggung dosa kita. Dia berteriak-teriak, ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan ini, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mau imam kek, mau orang Romawi kek, mau orang yang mantek. Ini Yesus yang gojo yang nyambukin Yesus. Mau Barnabas kek. Ampuni mereka semua. Mau orang yang di sebelah kiri, sebelah kanan salib Yesus kek. Diampuni semua. Tersedia pengampunan. Berarti Pak, nggak usah terima Yesus. Terima. Itulah kasih karunia-Nya. Yang kita terima oleh iman. Iman adalah tangan yang terbuka menerima. Makanya tadi saya katakan, begitu mudahnya keselamatan. Dan begitu luar biasanya keselamatan. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti senjata iblis adalah tuduhan. Kita udah dengar tadi ya. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Tumpas habis ya. Jadi senjata iblis apa? Tuduhan. Dakwaan. Tumpas habisnya kenapa? Ya dengan Yesus darahnya sudah tercurah membasuh kita. Jadi tidak ada lagi penghukuman, itu adalah hadiah. Ya, hadiah, tidak adanya penghukuman. Lewat darah Yesus yang mengampuni segala dosa. Sekali lagi ya.
Jadi hadiah pengampunan itu artinya tidak ada penghukuman, itu adalah hadiah kita terima warisan, hadiah yang kita tidak usahakan, upayakan, hadiah tidak adalah pengampunan, tidak lagi tuduhan, itu hadiah oleh darah Yesus, lewat darah Yesus yang menghapus segala dosa. Jadi hadiah tidak ada penghukuman, itu cara Yesus. Ada perempuan tertangkap basah, ya, berzina, dibawa oleh tua-tua, imam-imam, Farisi kepada Yesus, dan mereka membawa dia untuk dihukum karena mereka bilang ini, menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam sampai mati. Bagaimana menurutmu, guru? Ya, seolah-olah si malaikat nih, kesini salah. Katanya bicara kasih karunia, tetapi ini ada hukum. Bagaimana? Nah, ini kan praktis juga dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan mungkin dengan tentangan itu. Masa Pak orang nggak salah dihukum? Nah, Tuhan Yesus duduk ke bawah, tulis-tulis ya di lantai bait Allah, hukum Taurat. Saya yang tulis, saya yang ukir. Nggak ada yang bisa hapus, nggak ada yang bisa hapus manusia. Tapi aku bisa. Ya, luar biasa. Jadi saya baca aja langsung ya. Kemudian Tuhan Yesus katakan gini, supaya jangan terlalu panjang ya. Sekarang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, pernah berbuat dosa, ambil batu dan timpuk duluan. Dan mereka satu persatu pergi dari yang paling senior, yang paling tua. Artinya yang paling tua, yang paling senior, artinya mereka yang paling lama umurnya. Orang makin tua ternyata makin banyak tuduhan. Pergi satu persatu. Ya. Jadi orang semakin senior itu semakin banyak tuduhan. Karena udah banyak bikin dosa, udah banyak hidupnya di dunia. Ya orang bilang gini, wah saya mau udah banyak makan asam garam. Juga tuduhan. Juga dakwaan, karena udah banyak salah. Ya, mungkin anak kecil belum pernah misalnya mencuri, tapi udah gedean remaja nyuri dia. Misalnya ya. Nah, tapi apa kata Yesus? Lalu Yesus bangkit dan berdiri, Yohanes 8 ayat 10. Dan berkata kepada, hei perempuan kedapatan berdosa, sedang kedapatan berzina. Laki-lakinya mana? Nggak tahu, mungkin orang Farisi kali. Ya, di manakah mereka? Hei perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Jadi ini lihat ya, Yesus bertanya. Tadi ada orang-orang yang mau menghukum perempuan ini, tapi mau pakai tangan Yesus. Mereka mau, tetapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka juga orang berdosa. Nah, gimana Yesus dong Pak? Ya, ayat 11, jawabnya tidak ada Tuhan, kata perempuan itu. Jawab, kalau lu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Sudah lihat ya? Jadi kalau sudah tanya sama Yesus, Tuhan Yesus saya gagal lagi, Tuhan menghukum saya nggak? Aku pun tidak menghukum engkau. Ya, itu nggak usah ditanya lagi. Hah? Dosa apa? Saya udah lupa, kata Bapak. Dosa-dosamu dan semua pelanggaran-pelanggaranmu, I'll remember no more. Aku sudah tidak akan pernah ingat lagi. Ibrani 8 ayat 12. Ya, kalau enggak saya ulang-ulang terus ya. Tapi saudara lihat ya, Tuhan Yesus dalam kisah ini tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Tuhan Yesus memberikan hadiah untuk tidak adanya penghukuman. Itu hadiah dari Yesus. Kenapa? Karena dia harus dihukum. Dan orang ketika kedapatan berzina atau kedapatan berbuat dosa, sedang mau dirajam, nggak bilang ini ampun, tobat, enggak. Dia dalam hatinya dia bilang ini, mati saya hari ini. Habis deh, udah nggak bisa, hukum Taurat mah nggak bisa dibengkokin. Benar. Tapi ternyata Tuhan memberikan hadiah tidak adanya penghukuman. Dan hadiah ini adalah power, kuasa untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Karena kebenarannya, kenyataannya perempuan ini yang banyak penulis katakan ini, bukan peneliti ya, ini Maria Magdalena ya, dan dia bukannya bilang, wah saya diampuni, wah kembali lagi, lompat lagi ke pelukan laki-laki itu dan berzina lagi. Enggak, dia mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Jadi itulah agama ya, serangkaian peraturan-peraturan yang hanya menghakimi dan menghukum. Mafia-mafia akhirnya menghakimi, menghukum.
Terbalik dengan pribadi Yesus yang memberikan hidup kepada kita. Sampai sini ya, kita akan berdoa dan saudara kita akan melanjutkan nanti di bagian yang kedua untuk selanjutnya. Ya mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa Yesus sendiri memberikan kepada kami hadiah. Tidak adanya lagi penghukuman. Dan kami bersyukur Tuhan, penghukuman, tuduhan, apapun dari iblis itu sudah ditumpas habis dalam kehidupan kami. Dan kami mau percayanya, sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Karena senjata yang ditempa, tuduhan yang dikirimkan kepada kami, keluarga kami, atau dalam kehidupan kami, itu sudah tidak ada lagi, ditumpas habis. Dan kami hanya menerima kebenaran Kristus yang adalah kuasa, kebenaran yang dihadiahkan. Itu adalah kuasa untuk kami boleh hidup menang, hidup utuh, hidup sukses dalam seluruh aspek kehidupan kami tanpa susah payah. Berkati setiap orang yang mendengar Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang menderita persoalan keuangan, masalah anak, masalah keluarga dibebaskan. Karena kami tahu Tuhan, firman kasih karunia radikal akan yang didengar oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan hari ini, saat ini mereka akan diubahkan dan diberkati secara radikal. Ketika mereka terima, mereka menerima Yesus sendiri. Dan mereka akan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.